kemarin ini penyanyi dibunuh, penyanyi yang terkenal di Afghanistan. Jadi nyanyi itu haram, tapi bunuh gak haram. Nyanyi haram, tapi membunuh gak haram. Coba. Tidak lepas dari jasanya para ulama leluhur kita, para aulia, terutama Wali Songo, yang telah membangun ijtima dengan susah payah dan berhasil memiliki tipologi, memiliki mumayyizat, khosais yang beda dengan masyarakat-masyarakat di dunia lain. Akidah kita sudah jelas, yakin kita ini fi tariqil haq, ala kalimatil haq, yaitu kita mengikuti madhab Imam Asy'ari, sifat 20 tuh, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, semuanya aqaid khamsin. Itu sudah pegangan yang paling paten. Pegangan paling paten. Pegang itu sampai mati, jangan lepas. Tinggal pendalaman, keyakinan, pendalaman, pemahaman, pendalaman, tafaqquh, itu monggo didalami. Tapi pada prinsipnya kita punya amanah yang sudah benar. Amanah kita dalam akidah adalah mengikuti mazhab Asy'ari. Dah, ini singkat saja. Yang kedua, amanah syariah. Syariah kita sudah jelas mengikuti mazhab Imam Syafi'i di Indonesia ini. Pegang itu erat-erat. Cara wudhu, cara sholat, cara puasa, cara semuanya lah. Caranya haji, caranya umroh. Pegang semuanya erat-erat. Yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imamina Abi Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Syafi'. Kita pegang erat-erat. Tinggal pendalaman, pengayaan, pengembangan, dan kontekstualisasi atau aktualisasi agar munasabah di kulli waqtin wa hal, agar selalu munasabah dengan setiap saat dan setiap kondisi. Itu mari kita kembangkan mazhab Syafi'i kita. Dah selesai, itu aja. Jadi amanah pertama adalah amanah din yang bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Isinya dua, akidah Imam Asy'ari, ikut Imam Asy'ari, syariah ikut Imam Syafi'i. Selesai sudah, singkat saja. Kalau mau dalam ya 2 tahun. Yang kedua, amanah waqi'iyah, ardiyah, ijtihadiyah, ghair muqaddasah. Ghair muqaddasah. Amanat yang kedua adalah amanat yang bersifat profan, bersifat manusiawi, realistis, yang bersifat kreativitas, ijtihadiyah, tidak sakral, tidak muqaddas, terus berkembang, tidak berhenti, terus maju, terus berubah-berubah. Itu namanya ijtihadiyah waqi'iyah. Kalau rukun iman sudah paten 6, rukun Islam sudah mati 5, udah nggak boleh tambah, nggak boleh kurangin. Iman 6, rukun Islam 5, syariah dan akidah selesai sudah, nggak bisa berubah. Tapi kalau yang nomor 2 ini amanahnya mutatawwirah, amanah ijtihadiyah yang berkembang, selalu dinamis, selalu mengikuti tuntutan zaman, tantangan zaman, harus kita kembangkan dan kita jawab tantangan tersebut dengan amanah yang kedua ini. Ringkas cerita, kita warga NU, terutama yang pesantren, memiliki tharawat ijtima'iyah. Kita memiliki kapital sosial yang luar biasa. Memiliki kekayaan masyarakat. Masyarakat masih menghargai NU. Masyarakat masih menghargai pesantren, menghargai kiai pesantren. Masyarakat Cirebon dan sekitarnya lah. Bukan hanya Cirebon, masyarakat Indonesia masih menghargai kiai-kiai pesantren, para ulama pesantren. Ini kekayaan ijtimaiyah yang harus dijaga, harus dipelihara, harus dikembangkan. Tidak lepas dari jasanya para ulama leluhur kita, para aulia, terutama Wali Songo, yang telah membangun ijtima, membangun masyarakat Indonesia atau Nusantara dengan susah payah dan berhasil memiliki tipologi, memiliki mumayyizat, khosais yang beda dengan masyarakat-masyarakat di dunia lain. Nah, bagaimana para Wali Songo ketika mendakwakan Islam,
dengan pendekatan thaqafah dan hadarah, bukan pendekatan silah, aslihah, qitaliyah, tidak dengan perang, tidak dengan bisyiddah wa tatarruf, tapi bitsaqafah wal hadarah, pendekatan budaya, pendekatan akhlak, pendekatan peradaban. Bagaimana Wali Songo membangun hubungan harmonis antara agama dan kemasyarakatan, antara teologi, iman syariah dan iman syariah, akidah dengan kondisi masyarakat. Harmonis. Itu kesuksesan, kelebihan khosrois para Wali Songo di Indonesia, di Nusantara ini. Contoh yang gampang sering kalau contohkan banyak. Contoh bedug. Bedug kan apa? Alat musiknya goyang kerawang ya, goyang kerawang. Asal mulanya bedug itu alat musik goyang kerawang. Oleh Wali Songo tidak dilarang, haram, bakar, kepukin, enggak begitu, enggak. Bakar itu bedug, haram, enggak begitu, enggak seperti itu. Apa? Biar bedug jangan dilestarikan, jangan dilarang. Bedug tidak dilarang, tapi yang tadinya bedug itu untuk alat musik goyang kerawang, jaipongan, teng Semarang betul jaipongan Pak Kumbes. Sini betul goyang kerawang. Dia udah dibedugi enak nih, golek-golek enak nih, serem nih dibedugin. Yang tadinya bedug itu alat goyang kerawang, tari-tarian, dijadikan apa? Alat memanggil orang masuk sholat. Sudah saatnya waktu sholat tiba, bedug berbunyi, orang ayo kita berjamaah ke masjid. Ya Allah, bedugnya tadinya itu merupakan hasil kreativitas masyarakat Nusantara untuk alat musik. Tapi oleh Wali Songo tidak ditolak, diakuin, dirawat, dipelihara, bukan untuk tari-tarian, tapi untuk alat panggil orang Namanya kita melihat bagaimana Wali Songo tathqif sya'b, memajukan peradaban di tengah-tengah masyarakat, menyebarkan Islam tidak dengan kekerasan, tidak dengan ancaman, tidak dengan diskriminasi. Nah ini yang di Timur Tengah tidak ada. Contoh Taliban, ya, Roknang Taliban. Taliban itu asalnya jamak dari kata tolib. Kalau bahasa Arabnya tolabah atau tulab. Di bahasa Pakistan, bahasa Afghanistan sama, jamaknya tolib menjadi Taliban. Maknanya mahasiswa, pelajar mananya. Nah, ketika menghadapi Soviet, lahirlah Taliban, didirikan oleh para ulama, para intelektual itu. Gerakan intelektual itu sebenarnya membangun aktivitas semangat berjuang untuk mengusir Soviet. Nah, kemudian bergabunglah dalam perjuangan itu, sama-sama perjuangan itu dengan mujahidin yang lain. Ada dari Al-Qaeda, ada dari kelompok-kelompok yang lain, dari Wahabi, ada dari Syiahnya juga, sama-sama mujahidin melawan Soviet. Dilatih oleh Amerika, disenjatai, yang belikan senjata Saudi Arabia, sampai habis 450 juta dolar. Hitung dewek rupiah piralah. 450 juta dolar membentuk kekuatan mujahidin untuk melawan Soviet ketika itu. Ringkas cerita, Soviet masuk dengan segala kekejamannya itu, dilawan oleh mujahidin bertahun-tahun. Kurang dari 10 tahun. Soviet lari, terbirit-birit, kalah. Begitu Soviet lari, Raja Fahad panggil-panggil. Sudah, jihadnya sudah selesai. Soviet udah lari, sudah nggak ada lagi mujahidin. Ayo pulang. Yang dari Saudi pulang, yang dari Indonesia sana pulang. Yang dari mana-mana pulang. Yang pulang ya pulang. Yang pulang banyak ke Saudi. Yang tidak pulang ada banyak. Antara lain Usamah bin Laden dan Ayman al-Zawahiri. Usamah bin Laden dan Ayman al-Zawahiri meneruskan perjuangan, menurut mereka, menurut dia ini, perjuangan melawan kafir, melawan yang dulu kita lawan Soviet, sekarang kita lawan bos kita sendiri, yaitu Amerika. Nah, disitulah kemudian lahir pula ISIS, macam-macam lahir kelompok-kelompok yang keras radikal itu.
kejadian 11 September, dua gedung di New York ditabrak pesawat, Amerika marah, bom Afghanistan dibom, Al-Qaeda dibom. Di sini terjadi gabungan antara ISIS, Al-Qaeda, dan Taliban. Taliban yang tadinya anti-Wahabi, karena Qaeda Wahabi, Hikmatyar itu Wahabi, Hikmatyar, Osama bin Laden itu Wahabi. Yang tadinya Taliban anti-Wahabi, sekarang menjadi satu sama-sama menghadapi musuh yang sama, yaitu penjajahan menurut mereka, penjajahan Amerika. Amerika bercokol di Afghanistan, melatih pasukan yang cenderung untuk mengikuti kehendak Amerika. Berilah beberapa pemerintahan, Burhanuddin Rabbani, dan kemarin siapa? Hamid Karzai, Burhanuddin Rabbani, yang sekarang lari, Ghani Ashraf, Abdul Ghani Ashraf, itu semua bikin Amerika yang moderat, yang sekuler. Sekuler sih tidak ya, sekuler sih tidak. Tapi ya bukan negara Islam lah, negara nasional gitu loh, pemikirannya nasionalisme. Bukan Islam, bukan. Moderat, orang Islam baik-baik, Burhanuddin Rabbani, ulama lah, boleh dibilang ulama. Nah, disinilah terjadi pecah yang sangat luar biasa. Satu kelompok anti Amerika membabi buta. Apapun yang datang dari Amerika, lawan. Apapun yang ide dari Amerika bukan Islam, kafir. Apapun yang dari Amerika kita tolak. Itu Al-Qaeda, Taliban, ISIS. Maka Taliban menjadi radikal. Tadinya tidak radikal. Setelah bubarnya Soviet, terbentuk pemerintahan bikinan Amerika, gampangannya Taliban menjadi radikal sama-sama dengan Al-Qaeda. Taliban sendiri sebenarnya juga ada banyak kelompok itu. Ada kalau 3 itu yang besar, nggak satu nggak sebenarnya Taliban itu. Nah, begitu pula Amerika bertahan, membentuk pemerintah bikinan Amerika yang moderat, yang nasionalis, membuka kebebasan perempuan, kebebasan berpolitik, demokrasi. Tapi tantangannya selama 20 tahun bom meledak di sana sini nggak pernah selesai. Padahal hanya 7 suku dan 100% Muslim. Oh iya, Taliban itu ahli sunnah akidahnya. Akidahnya Maturidiyah. Ya, fakihnya Hanafi. Tarekatnya Nasyabandiyah. Taliban itu sama dengan NU lah. Nggak ada Syiah, Syiah cuma 1%. Taliban nggak ada. Di Afghanistan itu 100% Muslim, 99% Hanafi, yang 1% Syiah. Tapi cara berpikir Taliban, cara berpikir masyarakat Afghanistan yang madhab Hanafi dan Maturidi itu, yang ahli sunnah itu, tidak sejalan dengan cara berpikir umat Islam Indonesia yang mengharmoniskan antara teologi dan budaya. Gagal mereka menggabungkan antara teologi dan budaya. Patung Buddha bongkar, tinggalan-tinggalan kerajaan zaman dulu yang sebelum Islam bongkar. Itulah gerakan-gerakan Taliban dan sekutunya. Nah, kemarin, salahnya lagi, pemerintah Bill Amerika ini hanya di kota-kota, hanya membuat kekuatan di kota-kota. Taliban menguasai perkampungan, Kempek, misalnya gitu lah, kampung lah. Jakartanya nasionalis, yang Kempeknya Taliban, misalnya gitu. Kampung-kampung dikuasai oleh Taliban. Ternyata begitu mereka siap bergerak, tentara 300.000 tentara negara morat-marit kocar-kacir, bahkan ada yang menyerahkan diri tanpa ada perlawanan sama sekali. Amerika belingsatan, terjadi kekuasaan Taliban menang di Afghanistan. Percuma Amerika mengeluarkan dana habis sekitar $1,5 triliun barangkali untuk memelihara Afghanistan itu. Mereka lari terbirit-birit dengan kemenangan Taliban. Taliban sendiri sangat berlumuran darah. Ketika mengalahkan Presiden Najibullah itu digantung di kren. Kren itu loh, alat apa namanya? Alat derek itu loh, alat yang tinggi. Presiden digantung, ditonton. Kejam banget. Belum menteri-menterinya, belum pendukungnya, bunuh semua. Kalau ada perempuan keluar dari rumah sendirian, dibuka mukanya, tangkap dan diberi cacat mukanya. Apa hidungnya, apa pipinya dicoret, dipisau pipinya, atau hidungnya dipotong, atau telinganya satu dipotong. Itu Taliban seperti itu. Perempuan tidak boleh keluar dari rumah. Sekolah nggak boleh perempuan itu. Apalagi kerja. Yang keluar dari rumah sendirian, buka muka, buka aurat, katanya bukan itu aurat, buka muka, sanksinya dicacadi, dijadikan cacat mukanya, jadi tidak cantik lagi. Itu dulu ketika Taliban menang, tahun 96 sampai tahun 2000 lah kira-kira. Disinilah hadirin yang saya hormati,
Ternyata kelebihan kita di sini, kelebihan Islam Wali Songo, yaitu sekali lagi saya tegaskan, tathqifus sya'b bitsaqafah al-islamiyah. Mengharmoniskan antara hubungan antara teologi dan budaya. Di sana, di Afghanistan contohnya, ya begitu pula di Timur Tengah semuanya lah. Hubungan antara teologi, agama, dan budaya belum harmonis. Ya tadi, perempuan dorong keluar, barangkali semua keluar dicambuk. Itu kan berarti hubungan antara budaya dan agama belum selesai, itu pemahaman agamanya. Kemarin ini penyanyi dibunuh, penyanyi yang terkenal di Afghanistan. Jadi nyanyi itu haram, tapi bunuh gak haram. Nyanyi haram, tapi membunuh gak haram. Coba, luar biasa kan? Cara berpikirnya, aduh, luar biasa. Nah, keadaan masyarakat seperti ini di Indonesia ini, kita NU, pesantren, kiai-kiai harus memelihara, harus membina, harus menjaga, merawat. Jangan sampai terpengaruh oleh, ya model Taliban lah. Jangan sampai model Taliban seperti itu. Akidahnya sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah, tapi cara berbudaya, cara membangun masyarakat, cara berkehidupan tidak sama-sama sekali. Jauh antara kita dan Taliban. Walaupun akidah sama. Akidah sama. Sana kita Syafi'i, sana Hanafi, kita Asy'ari, sana Maturidi, sama itu. Ahlussunnah semua. Bahkan tarekat Naqsyabandiyah. Di sini juga Naqsyabandiyah banyak kan. Tapi cara bermasyarakat, bagaimana memelihara istimaiyah, morat-marit amburadul. Dengan atas nama agama mereka menghancurkan tatanan kemasyarakatan sendiri. Di kita alhamdulillah, kita masih menjaga kerukunan, menjaga kekuatan sosial berkat ada Nahdlatul Ulama.